Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Bapak Wida dan Bapak Budi Raharjo selaku dosen Sistem Pengendalian Manajemen. Pada pertemuan siang hari ini kami akan menjelaskan tentang tata kelola perusahaan bagian 2. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 11 yang terdiri dari saya Muhammad Fadil Deroki, kemudian ada Ambarwati Dewi dan Ana Afilia Pramita. Baik, di sini saya Ambarwati Dewi akan menjelaskan sebuah yang akan kami bahas. Yang pertama ada komite kompensasi, yang kedua ada pengendali, yang ketiga ada auditor, yang keempat ada jenis audit umum, yang kelima ada studi kasus. Komite kompensasi memiliki tanggung jawab situasi untuk memastikan bahwa program kompensasi eksekutif perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Senior keuangan umumnya mencakup dua ranah, yaitu pengendali dan bendahara. Fungsi pengendali utamanya berkaitan dengan pencatatan keuangan, pembukuan pelaporan, dan pengendalian. Pelaporan di sini seperti laporan keuangan eksternal, sistem pengendalian manajemen, dan pengendalian internal. Kemudian untuk fungsi pembendaharaan utamanya berkaitan dengan peningkatan dan pengelolaan modal, yaitu mencakup ketentuan modal, manajemen uang, dan manajemen risiko. Pengendali memainkan peran utama dalam manajemen, leading design, dan operasi dari sistem pengendalian manajemen. Mereka adalah ahli pengukur keuangan dalam perusahaan maupun entitas perusahaan. Dengan demikian, mereka terlibat dalam mempersiapkan rencana dan anggaran perusahaan, mengoreksi rencana dan tindakan manajer, serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan manajemen untuk mengalokasikan sumber daya, harga, kebijakan utang piutang, akuisisi dan investasi, serta peningkatan pendapatan. Selanjutnya yaitu auditor. Audit merupakan suatu proses sistematis dari perolehan objektif dan bukti, pengevaluasian mengenai benda penting, tingkat penilaian korespondensi antara objek dan kriteria tertentu, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang relevan. Auditor adalah pihak yang melakukan audit. Selanjutnya, auditor dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu auditor internal dan eksternal. Selanjutnya yaitu jenis audit umum, ada 4, yaitu audit keuangan, audit kepatuhan, audit kinerja, dan nilai audit. Audit keuangan, auditor eksternal dan internal diminta untuk mengungkapkan pendapat mengenai apakah laporan keuangan yang disusun oleh manajemen secara wajar disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti standar pelaporan keuangan internasional yang berlaku di banyak negara dan prinsip akuntansi keuangan di Amerika Serikat. Yang kedua ada audit kepatuhan. Auditor diminta untuk mengungkapkan opini mengenai apakah kegiatan aktual atau hasilnya sesuai dengan standar, aturan, dan peraturan yang ditetapkan. Audit kepatuhan umumnya melibatkan cakupan penyelidikan yang lebih sempit daripada audit yang lain. Kemudian yang ketiga ada audit kinerja. Audit kinerja berjalan dengan berbagai nama seperti audit operasional, audit manajemen, ataupun audit strategis. Digunakan untuk memberikan evaluasi keseluruhan kinerja umum atau beberapa aspek tertentu dari kinerja suatu kegiatan, fungsi, atau perusahaan dan pengelolaannya. Audit kinerja dapat dilakukan oleh auditor internal dan eksternal dalam lingkup yang luas sebagai peran konsultasi. Kemudian yang keempat yaitu nilai audit. Audit menciptakan nilai dalam dua cara utama. Pertama, laporan audit menambah kredibilitas informasi yang diberikan kepada kelompok pengguna. Yang kedua yaitu memberi manfaat. Audit disediakan bukan oleh audit sendiri tetapi oleh ajudan audit. Mengetahui bahwa audit akan mungkin terjadi dapat menyebabkan efek motivasi yang kuat pada individu yang terlibat akan sesuai dengan standar yang auditor rasa akan digunakan dalam evaluasi mereka. Kemudian ada
studi kasus struktur dan tata kelola perusahaan PT Warehouse atau PTWH. PTWH Transportasi Indonesia Tbk merupakan sebuah perusahaan transportasi darat yang berkantor pusat di Tangerang. Sesuai dengan visi PTWH, yaitu ingin menjadi salah satu operator transportasi yang terbaik di Indonesia. Dengan program Good Corporate Governance atau GCG dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang setara dengan perusahaan publik dan membangun lingkungan bisnis yang sehat. Tujuan jangka panjang dari penerapan GCG di perseroan adalah menjadikannya sebagai bagian dari budaya perusahaan. Kemudian struktur tata kelola perusahaan. Struktur tata kelola perusahaan secara garis besar tergambar pada organ utama perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham atau RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi merupakan organ tertinggi yang berwenang untuk melakukan pengambilan keputusan penting yang didasari pada kepentingan perusahaan dengan memperhatikan ketentuan pada anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi pengawasan, memberikan arahan, serta masukan kepada direksi dan memastikan bahwa perseroan telah mengimplementasikan GCG. Komposisi Dewan Komisaris terdiri dari yang pertama ada komisaris utama, kemudian komisaris independen. Ada Dewan Direksi. Direksi merupakan organ perseroan yang bertugas atau bertanggung jawab menjalankan pengurusan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Dan selanjutnya ada komposisi direksi terdiri dari direktur utama dan direktur pembantu. Kemudian ada komite audit sesuai peraturan OJK nomor 9 tentang pembentukan dan pedoman kerja komite dan menjalankan tugas sesuai piagam komite audit untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan serta bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Kemudian ada bagian dari komite audit yang terdiri dari ketua, perangkap menjadi anggota, kemudian dibantu dengan 2 anggota. Terakhir ada sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaan diangkat dan bertanggung jawab langsung terhadap direktur utama serta berfungsi sebagai penghubung antara perseroan dengan pihak otoritas di pasar modal, investor, dan pemangku kepentingan lainnya, serta memastikan bahwa perseroan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Posisi sekretaris perusahaan dijabat oleh beliau Bapak Sudiasmi Diambil. Kemudian ada unit audit internal. Tugas dan tanggung jawab internal audit ditugaskan secara formal di dalam satu dokumen piagam internal audit yang sejalan dengan definisi internal audit, kode etik dan standar piagam internal audit perseroan. Di dalamnya memuat visi misi, tujuan, ruang lingkup, independensi, dan pelaporan tugas wewenang serta tanggung jawab yang sesuai standar pelaksanaan internal audit. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.